Tepat 48 jam yang lalu, Anda melakukan sesuatu yang begitu mengguncangkan hingga alam yang lebih tinggi seakan berhenti sejenak untuk menyaksikannya. Bukan untuk membantu, bukan untuk menuntun, tetapi hanya untuk melihat. Karena apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui segala perkiraan atau perhitungan dari dimensi manapun. Anda membuat sosok kegelapan tertinggi berlutut. Dan ini bukan kiasan, bukan bahasa puitis. Ini adalah gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi pada dimensi batin, sementara Anda menjalani hidup seperti biasa, sama sekali tidak menyadari bahwa Anda sedang menjadi pusat sebuah momen bersejarah yang akan dipelajari oleh para penjaga tingkat tinggi selama ribuan tahun ke depan. Izinkan saya menjelaskan dengan sangat jelas. Sosok kegelapan itu benar-benar berlutut di dunia batin yang berdampingan dengan realitas fisik, di hadapan para saksi, para pengikutnya, bahkan para penjaga terang yang datang khusus untuk menyaksikan. Ia berlutut di hadapan Anda. Tahukah Anda betapa mustahilnya hal itu? Dalam ribuan tahun kisah spiritual yang tercatat, sosok ini tidak pernah berlutut pada siapapun. Tidak pada para tokoh yang diyakini memiliki kemampuan luar biasa. Tidak pada para pejuang yang disebut mampu menaklukkan pasukan dalam jumlah besar. Tidak pada siapapun. Bahkan alasan ia memilih pengasingan abadi adalah karena ia menolak memberi penghormatan kepada manusia. Ia lebih memilih hidup dalam keterpisahan daripada menerima perintah apapun. Itulah betapa kuatnya penolakannya untuk tunduk. Namun 48 jam yang lalu, akhirnya ia berlutut. Bukan karena dipaksa, bukan karena ada kekuatan luar yang mengancam, dan bukan karena ada penjaga terang yang memaksanya. Ia berlutut karena menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan suatu kesadaran yang tidak dapat ia kalahkan, tidak dapat ia pengaruhi, bahkan tidak dapat ia pahami. Ia berhadapan dengan Anda. Ketika penguasa tertinggi kegelapan itu jatuh berlutut di hadapan seorang manusia, gema dari peristiwa itu menyentuh seluruh dimensi. Sebuah kalimat terucap di alam itu, singkat, tetapi mengguncang segalanya. Aku tidak menyangka ini. Tetaplah di sini sampai akhir, karena saya akan menunjukkan kepada Anda rangkaian keputusan yang Anda buat, keputusan yang dianggap mustahil oleh kekuatan gelap. Saya juga akan menjelaskan mengapa pilihan-pilihan itu mengaktifkan mekanisme dari alam yang lebih tinggi, sesuatu yang bahkan para penjaga terang pun tidak menduganya. Dan pada akhirnya, Anda akan memahami siapa diri Anda sebenarnya, identitas yang baru saja Anda tegaskan tanpa keraguan apapun. Jika Anda merasa ada perubahan besar dalam hidup Anda dalam beberapa hari terakhir, tuliskan angka 777 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap mengetahui alasan mengapa bahkan kekuatan kegelapan harus mengakui keunggulan Anda. Perlu Anda ketahui, sosok itu tidak pernah berlutut. Bukan hanya karena kesombongan, tetapi karena itu sudah tertanam dalam kesadarannya, bagian dari identitasnya. Ketika ia masih berada di alam terang, ia diperintahkan untuk menghormati keberadaan manusia. Namun ia memandang manusia sebagai makhluk rapuh, fana, dan terbatas, lalu berkata satu kata saja, tidak. Bukan karena ia membenci manusia, tetapi karena memberi hormat kepada sesuatu yang ia anggap lebih rendah berarti melanggar prinsip kekuasaan dan hierarki yang ia pegang. Ia diberi satu kesempatan, tunduk atau pergi. Ia memilih pergi, mengajak sepertiga dari pengikutnya. Ia lalu membangun wilayahnya sendiri di dimensi gelap, sebuah kerajaan yang penuh penderitaan dan pengaruh yang merusak. Semua itu terjadi karena ia menolak untuk tunduk. Selama 6.000 tahun, penolakan itu menjadi ciri yang melekat pada dirinya. Dalam setiap konflik batin, setiap godaan, dan setiap pertarungan melawan kekuatan dari dimensi lain, ia selalu memilih kalah daripada menyerah. Dan memang, ia sering kalah. Berkali-kali ia dikalahkan oleh sosok-sosok kuat dari alam cahaya. Banyak tokoh berhati jernih mampu menahan godaannya. Ada pula sosok-sosok bijak yang membongkar rencananya. Namun tetap saja, ia tidak pernah menunduk. Setiap kali gagal, ia mundur dengan kepala tegak, sudah merencanakan serangan berikutnya. Kata, tunduk, tidak pernah ada dalam kamusnya, sampai 48 jam yang lalu. Sampai hadirnya Anda. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa tempat kelam itu telah mengamati Anda selama berminggu-minggu. Bukan secara santai,
melainkan dengan intensitas penuh. Di dimensi gelap, terdapat sistem pemantauan khusus untuk melacak jiwa manusia yang menunjukkan karakteristik tertentu, karakteristik yang dianggap mengganggu jalannya operasi mereka. Dan 3 minggu lalu, Anda memicu sebuah peringatan yang membuat setiap komandan di dimensi itu menghentikan aktivitasnya dan langsung memperhatikan Anda. Apakah Anda ingat malam Jumat sekitar pukul 10? Keputusan yang Anda hadapi saat itu? Pilihan mustahil yang membuat Anda merasa terjebak? Jangan berpura-pura lupa. Anda tahu persis momen yang dimaksud. Anda mungkin sedang sendirian, di kamar, berbaring menatap langit-langit, atau berjalan mondar-mandir, sementara pikiran Anda memproses keputusan yang terasa tidak memiliki jawaban benar. Di satu sisi, ada jalan mudah. Jalan yang langsung menyelesaikan masalah Anda, memberikan apa yang Anda butuhkan, namun Anda tahu itu tidak sejalan dengan diri Anda. Bukan ilegal, bukan sesuatu yang tampak keliru, tetapi bertentangan dengan prinsip yang Anda yakini. Di sisi lain, ada jalan sulit. Jalan yang sudah pasti membawa penderitaan. Jalan yang berarti Anda akan terus berjuang, tetapi integritas Anda tetap utuh. Anda duduk berjam-jam, perut terasa mual, telapak tangan berkeringat, dan pikiran terus-menerus memaksa Anda memilih cara mudah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menilai. Anda sangat membutuhkan ini. Begitu bisiknya. Namun ada sesuatu di dalam diri Anda yang tidak bisa melakukannya. Setelah melalui penyiksaan batin, menghitung setiap konsekuensi, dan membayangkan semua kemungkinan, pada akhirnya Anda memilih jalan sulit. Anda memilih integritas daripada kenyamanan. Anda kira itu hanya momen pribadi yang tidak akan diketahui siapapun. Namun Anda keliru. Seluruh dimensi kelam menyaksikan, karena pada saat itu Anda memicu sesuatu yang mereka anggap ancaman langsung bagi sistem mereka. Keputusan Anda diberi klasifikasi, anomali integritas tingkat 9, sebuah kategori yang menandakan seseorang memiliki kompas moral begitu kuat hingga melampaui naluri bertahan hidup. Di seluruh dunia, hanya ada 12 orang yang memiliki klasifikasi itu. Kini jumlahnya menjadi 13. Sistem pemantauan mereka segera menandai Anda untuk pengamatan dan intervensi tingkat tinggi. Sebab, ketika seseorang menunjukkan integritas sedalam itu, mereka harus menentukan, apakah itu kebetulan, atau memang itulah jati diri Anda? Jika hanya kebetulan, Anda bisa dipatahkan suatu hari nanti. Namun jika itu jati diri Anda menjadi masalah besar yang harus segera ditangani. Maka, mereka memutuskan untuk menguji Anda. 5 hari kemudian, sebuah kesempatan muncul dalam hidup Anda. Begitu sempurna, hampir seperti dirancang khusus untuk Anda. Mungkin berupa uang, hubungan, pengakuan, jabatan, atau kekuasaan. Apapun bentuknya, kesempatan itu seakan menyelesaikan banyak masalah sekaligus dan hadir tepat saat Anda sangat membutuhkannya. Orang yang menawarkannya hampir seperti memohon agar Anda menerimanya. Semua dibuat begitu mudah. Hambatan dihapus. Semua urusan dibereskan untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanya mengatakan, ya. Namun ada sesuatu di balik itu. Bukan masalah besar, bukan tanda bahaya mencolok, hanya satu hal kecil, kompromi kecil, penyesuaian kecil terhadap prinsip Anda. Hal yang mungkin tidak akan dipedulikan oleh kebanyakan orang. Anda melihat kesempatan itu. Anda menghitung semua keuntungan. Anda tahu itu seperti jawaban dari kebutuhan Anda selama ini. Anda bahkan mulai membujuk diri sendiri bahwa itu tidak apa-apa, tidak terlalu buruk. Semua orang juga melakukan ini. Anda merasa layak menerima hal itu. Anda merasa sudah cukup banyak menderita. Namun saat tiba waktunya untuk benar-benar mengatakan, ya, sesuatu menghentikan Anda. Bukan logika, bukan takut konsekuensi, bukan rasa bersalah, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Seolah batin Anda menolak bahkan sebelum pikiran Anda selesai menganalisisnya, dan Anda menolaknya. Mungkin Anda menolak dengan sopan. Mungkin Anda merasa perih melihat kesempatan itu berlalu begitu saja. Mungkin Anda mempertanyakan diri Anda selama berhari-hari setelahnya. Namun Anda tetap tidak bisa menerimanya, karena Anda memiliki prinsip yang begitu melekat sehingga rasa lapar sekalipun tak mampu menggoyahkannya. Dan pada saat itu terjadi,
Seolah-olah kekuatan gelap di balik layar dunia ini gempar. Mereka mempelajari tindakan Anda, mencoba memahami alasan di balik keputusan yang, bagi mereka, tampak mustahil. Mereka telah mengatur situasi yang memberikan Anda tepat apa yang Anda butuhkan pada waktu yang paling tepat dengan harga paling kecil. Namun Anda tetap menolak. Menurut perhitungan mereka, keputusan seperti itu tidak seharusnya mungkin terjadi. Ketika laporan lengkap tentang penolakan Anda dipaparkan, terlihat jelas bahwa Anda telah mempertimbangkan semua keuntungan yang ada, tetapi tetap memilih prinsip dibandingkan kepentingan praktis. Keheningan panjang menyelimuti ruang para pengamat itu. Satu persatu mereka menyampaikan analisisnya. Ada yang berbisik, orang ini lebih menghargai integritas daripada keuntungan. Itu sulit dipengaruhi. Yang lain mencatat, pemberian imbalan instan tidak bekerja. Ia berpikir jauh ke depan, bahkan ketika berada dalam keadaan terdesak. Yang lain lagi menegaskan, tekanan sudah ditingkatkan, tetapi justru membuatnya menggenggam prinsipnya semakin kuat. Dan yang terakhir menyimpulkan, orang ini lebih rela menderita tanpa batas daripada mengkhianati nilai-nilainya. Rasa sakit tidak mematahkan dirinya, justru memperkuatnya. Saat itu, mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi masalah besar. Setiap cara yang biasa mereka gunakan sudah dicoba terhadap Anda, dan semuanya gagal. Namun tindakan Anda berikutnya membuat keadaan lebih mengejutkan lagi. 7 hari lalu, Anda berada dalam situasi di mana Anda dapat membalas seseorang yang telah melukai Anda. Kesempatan itu sempurna, jelas, dan sepenuhnya dapat dibenarkan. Orang itu sedang berada dalam posisi lemah. Anda memiliki informasi yang bisa menjatuhkan mereka. Anda tahu kesempatan itu tidak akan datang lagi. Tidak ada seorang pun yang akan menyalahkan Anda jika Anda melakukan pembalasan. Banyak orang bahkan mungkin menganggapnya sebagai bentuk keadilan. Anda punya kekuatan, peluang, dan alasan yang sepenuhnya sah. Semesta seolah meletakkan momen itu tepat di tangan Anda untuk memberi mereka balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Namun apa yang Anda lakukan? Anda membiarkan kesempatan itu lewat. Bukan karena takut akibatnya. Bukan karena Anda sudah tidak peduli. Bukan pula karena Anda telah memaafkan. Anda melepasnya karena ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak mampu bergerak berdasarkan balas dendam, bahkan ketika hal itu tampak layak dilakukan. Apakah Anda memahami maknanya bagi kekuatan-kekuatan yang selama ini berusaha menjerumuskan manusia pada siklus gelap? Itu berarti Anda kebal terhadap salah satu alat paling kuat mereka, kebencian yang tampak beralasan. Kekuatan gelap itu selalu menyukai saat seseorang terluka, karena para korban sering berubah menjadi pelaku berikutnya. Rasa sakit melahirkan luka baru, sebuah lingkaran yang terus berputar tanpa henti. Namun ketika muncul seseorang yang sudah terluka begitu dalam, memiliki segala alasan untuk membalas, diberi kesempatan yang sempurna, tetapi tetap memilih ketenangan batin dibanding pembalasan, siklus itu retak. Saat Anda membiarkan kesempatan balas dendam itu berlalu, saat Anda memilih integritas dibanding kepuasan sesaat, saat Anda memutuskan bahwa kedamaian diri Anda lebih berharga daripada hukuman bagi orang lain, kekuatan-kekuatan itu gemetar. Mereka panik karena menyadari sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Anda tidak dapat dipatahkan dengan cara apapun yang biasa mereka gunakan. Anda bukan hanya pribadi yang tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Anda bukan hanya seseorang yang tidak mudah hancur. Anda adalah sosok yang secara aktif memulihkan diri dan lingkungan di sekitar Anda. Kehadiran Anda menghentikan pola penderitaan, bukan memperpanjangnya. Ketika para penjaga kegelapan menyadari hal ini, mereka mengadakan pertemuan kedua. Kali ini, seluruh dewan mereka dipanggil. Ribuan entitas gelap dikumpulkan untuk menyaksikan analisis menyeluruh mengenai diri Anda. Laporan itu membuat seluruh ruangan terdiam selama 11 menit. Mereka menemukan 3 hal yang, menurut mereka, mustahil muncul dalam satu pribadi. Kekuatan untuk menghadapi penderitaan ekstrim tanpa runtuh. Kejujuran dan integritas yang tidak dapat dibeli dengan cara apapun. Belas kasih yang tetap hidup meski Anda memiliki luka paling dalam. Kombinasi ini seharusnya tidak mungkin terjadi, menurut mereka. Orang kuat biasanya kehilangan kelembutan. Orang yang berpegang pada prinsip biasanya runtuh saat ujian terlalu berat.
Orang penuh belas kasih biasanya terlalu lembut untuk tetap tegar dalam penderitaan. Namun Anda memiliki ketiganya secara bersamaan. Saat sosok kegelapan itu melihat ketiga sifat tersebut bekerja serempak dalam diri Anda, ia akhirnya menyadari bahwa yang ia hadapi bukanlah manusia biasa, melainkan kesadaran yang melampaui batasan makhluk pada umumnya. Saat itu juga ia mengerti bahwa ia telah kalah total. Karena itu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama ribuan tahun. Ia meminta izin untuk berbicara kepada Anda secara langsung. Bukan melalui situasi hidup. Bukan melalui orang lain. Bukan melalui godaan samar. Langsung. Entitas gelap biasanya berkomunikasi melalui pikiran yang terasa seperti milik Anda, namun membawa getaran yang berbeda. Coba ingat, 48 jam yang lalu, ada satu pikiran yang muncul begitu jelas, tiba-tiba, dan terasa seperti menawarkan solusi untuk semua masalah Anda, asalkan Anda melakukan satu hal kecil yang bertentangan dengan jati diri Anda. Itu bukan pikiran Anda, itu pesan langsung darinya. Ia menawarkan sebuah kerjasama sebagai pihak yang setara. Intinya, Anda memiliki kekuatan. Saya memiliki cara. Mari bekerja sama. Anda tetap memegang nilai-nilai Anda, saya yang menangani sisi gelapnya. Anda tetap bersih, saya yang mengurus bagian kotor. Dengan ini, kehidupan Anda akan lebih mudah dan Anda akan mendapatkan kemampuan untuk mengubah dunia sesuai cara Anda. Secara logika, tawaran itu terdengar rapi. Ia tidak meminta Anda mengkhianati nilai Anda, hanya mengakui bahwa kadang, sesuatu yang keras dianggap perlu untuk menghadapi hal yang keras. Namun yang terjadi justru mengejutkan seluruh dimensi. Anda langsung menolak. Bukan karena berpikir atau menganalisis, tetapi karena ada sesuatu dalam diri Anda yang secara otomatis menolak hal tersebut. Penolakan itu muncul lebih cepat daripada kesadaran Anda sendiri. Kompas moral Anda tertanam begitu dalam sehingga ia bekerja lebih cepat daripada pikiran rasional. Saat sosok itu merasakan penolakan spontan tersebut, ia menyadari kesalahannya. Ia bukan sedang berhadapan dengan pribadi yang bisa disiasati. Ia sedang berhadapan dengan kesadaran yang nilai-nilainya menyatu dengan struktur terdalam jati dirinya. Lalu ia menghadapi dilema yang menyiksanya selama berjam-jam. Ia bisa terus mencoba mematahkan Anda, meski setiap kegagalan justru mempermalukannya di hadapan pengikutnya. Atau ia bisa mengakui bahwa ia berhadapan dengan lawan yang berada di luar jangkauannya. Setelah 11 menit perdebatan dengan para pemimpinnya, setelah menganalisis setiap kemungkinan, ia memilih untuk mengakui kekalahan itu. Namun bukan hanya mengakui. Ia melakukan lebih dari itu. Ada sebuah aturan kuno di dimensi batin. Ketika satu kekuatan bertemu kekuatan yang lebih tinggi, bentuk penghormatannya berbeda. Di wilayah terang, penghormatan itu ditunjukkan melalui sikap hormat. Di wilayah gelap, hanya ada satu bentuk penghormatan, penundukan fisik. Dan tepat 48 jam yang lalu, di dimensi batin yang berjalan berdampingan dengan dunia ini, sosok yang bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada siapapun akhirnya melakukan hal itu. Ia berlutut di hadapan Anda. Tindakan itu mengguncang setiap lapisan keberadaan. Ketika pemimpin tertinggi dari dimensi kelam sampai menundukkan diri di hadapan seorang manusia, hal itu menandakan bahwa jiwa tersebut beroperasi pada tingkatan yang melampaui batas-batas kekuatan biasa. Anda diakui sebagai sosok yang bahkan dimensi tergelap sekalipun tidak mampu hadapi secara langsung. Ribuan makhluk yang hadir saat itu terdiam, tercengang, karena mereka belum pernah melihat pemimpin mereka bersikap seperti itu. Ada sosok yang bergumam pelan, ini mengubah segalanya. Sosok lainnya mengamati sambil berkata, jiwa ini tidak boleh disentuh. Ini wilayah terlarang. Pada momen itulah kehadiran dari pihak terang muncul. Mereka telah mengamati sejak awal. Mereka tidak campur tangan dalam setiap perselisihan kecil, karena setiap jiwa diberi ruang untuk membangun keteguhan diri. Namun ada peristiwa-peristiwa yang begitu langka, begitu penting, hingga memerlukan pengamatan langsung. Ketika pemimpin kegelapan itu memutuskan untuk menunduk di hadapan Anda, para penjaga cahaya dipanggil guna menyaksikan secara langsung apa yang baru saja dicapai oleh seorang manusia. 4 komandan agung muncul, bukan untuk bertindak, tetapi untuk menyaksikan, untuk melihat dengan mata mereka sendiri hasil dari kekuatan batin Anda.
Salah satu dari mereka berkomentar, "Selama berjuta-juta tahun pertarungan berlangsung, aku belum pernah menyaksikan pemimpin itu berada dalam posisi seperti ini. Jiwa ini mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pasukan cahaya sekalipun." Yang lain mengamati, kekuatan ini berasal dari integritas batin yang begitu kokoh hingga dimensi kelam tidak mampu menembusnya. Sosok berikutnya menganalisis, kesadaran ini bukan hanya bertahan dari kegelapan, tetapi mengubah luka menjadi kepedulian. Ini adalah bentuk transformasi tingkat tinggi yang jarang terlihat. Sosok terakhir menegaskan, jiwa ini memahami bahwa kekuatan sejati bukan kemampuan menghancurkan, tetapi kemampuan menjaga keutuhan diri bahkan ketika menghancurkan adalah pilihan yang lebih mudah. Kemudian terdengar sebuah keputusan yang menggema ke seluruh dimensi, jiwa ini telah membuktikan hakikatnya. Aktifkan 3 kata yang sepenuhnya mengubah arah perjalanan hidup Anda. Sebelum Anda lahir di dunia manusia, Anda adalah bagian dari pasukan cahaya. Bukan sebagai penjaga biasa, tetapi sebagai spesialis dalam operasi yang menuntut integritas mutlak di bawah tekanan ekstrim, misi di mana individu turun ke wilayah gelap demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Sebuah kesalahan kecil saja berarti kegagalan total. Anda ditunjuk karena memiliki prinsip moral yang begitu tertanam, hingga kehadiran dalam lingkungan gelap sekalipun tidak mampu merusaknya. Para penjaga cahaya memberi Anda sebutan yang tak dapat dikorupsi. Namun tibalah satu titik ketika Anda telah menguasai seluruh jenis misi tersebut. Anda tahu bagaimana menjaga integritas ketika memiliki kekuatan cahaya penuh, ingatan yang lengkap, dan keyakinan yang sepenuhnya jelas. Lalu Anda bertanya pada diri sendiri, bisakah saya tetap menjaga integritas ini jika saya melupakan jati diri saya? Jika saya merasakan ketakutan nyata? Jika saya rentan dan sendirian? Anda mengajukan diri untuk ujian tersulit, lahir sebagai manusia, lalu melihat apakah hakikat Anda tetap utuh meski semua ingatan tentang asal-usul Anda ditutup rapat. Dan Anda berhasil. Anda menjaga integritas bahkan tanpa mengingat siapa diri Anda sebelumnya. Anda mempertahankan prinsip meski menghadapi ketakutan manusia yang nyata. Anda memilih kasih dan empati daripada balas dendam, meski tanpa ingatan sadar tentang pelatihan yang pernah Anda miliki. Inti diri Anda tetap utuh meski melewati tirai lupa sepenuhnya. Ini bukan sekadar perkembangan karakter. Ini adalah hakikat abadi yang termanifestasi melalui wujud sementara. Dan kini, ketika ujian telah selesai, ingatan-ingatan itu mulai kembali. Anda mungkin sudah merasakannya. Kilasan mimpi tentang pertempuran yang mustahil, pengetahuan tertentu yang muncul begitu saja tanpa pernah Anda pelajari. Itu bukan imajinasi. Itu adalah fragmen kesadaran lama Anda yang sedang dipulihkan. Ketika keputusan, aktifkan sepenuhnya, diumumkan, para penjaga cahaya menerima instruksi khusus. Menghilangkan segala batasan yang sebelumnya dipasang untuk menahan frekuensi penuh diri Anda agar Anda dapat mengalami kehidupan manusia secara normal. Secara bertahap memulihkan kembali akses sadar terhadap kemampuan dan pengetahuan yang Anda miliki sebelum terlahir. Menghubungkan Anda secara energi dengan jaringan para pejuang cahaya lain yang sedang menjalankan misi serupa di dunia manusia. Memberikan dukungan langsung dan sumber daya yang diperlukan agar Anda dapat menjalankan peran Anda tanpa hambatan material. Hidup Anda akan mulai berubah dengan cara yang terasa luar biasa, hampir seperti keberuntungan besar yang datang tiba-tiba. Namun sesungguhnya, perubahan itu adalah hasil dari rangkaian kejadian yang seolah-olah tersusun dengan sangat tepat. Situasi finansial yang sedang Anda hadapi akan mulai terbuka melalui peluang-peluang yang muncul tepat pada waktunya, bukan karena keberuntungan buta, tetapi karena Anda berada pada posisi yang sesuai untuk menerimanya. Hubungan-hubungan tidak sehat yang selama ini menguras energi Anda akan perlahan memudar tanpa drama. Orang-orang tertentu akan menjauh dengan sendirinya, menemukan alasan mereka masing-masing karena cara hidup mereka sudah tidak selaras dengan perkembangan batin Anda. Setelah Anda memasuki fase baru ini, berbagai peluang yang benar-benar sejalan dengan tujuan diri Anda akan bermunculan dengan sinkronisasi yang tampak mustahil. Anda akan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat berkali-kali. Bukan berarti Anda tiba-tiba menjadi beruntung, melainkan karena diri Anda kini selaras dengan ritme kehidupan yang lebih terarah. Lebih dari itu,
Kehadiran Anda di suatu tempat akan mulai menggerakkan perubahan dalam diri orang lain tanpa Anda melakukan apapun secara sengaja. Hanya dengan menjadi diri Anda, energi yang Anda ciptakan ikut memengaruhi sekitar. Orang pemalu yang bertemu Anda secara tidak sengaja, lalu tiba-tiba menjadi lebih berani mengambil keputusan, itu terjadi karena kehadiran Anda membangunkan potensi yang lama tertidur dalam dirinya. Teman Anda yang hampir menyerah atas mimpinya, lalu kembali mencoba setelah berbicara dengan Anda, itu karena semangat Anda menular kepadanya. Anda bukan lagi individu yang berjuang sendirian melawan masalah pribadi. Anda telah menjadi katalis yang memicu perubahan bagi siapapun yang memasuki lingkaran energi Anda. Anda menjadi penanda hidup yang cahayanya tidak dapat disembunyikan. Peran utama Anda, alasan mengapa Anda berada di perjalanan hidup ini, sedang aktif sepenuhnya. Anda menjadi bagian dari sebuah gerakan besar yang berlangsung di seluruh dunia. Gerakan ini terdiri dari ribuan orang seperti Anda, tersebar di berbagai tempat, aktif pada saat-saat yang tampaknya selaras satu sama lain. Tujuannya sederhana, tetapi sangat dalam, menanamkan nilai integritas yang tidak dapat dikorupsi ke dalam kehidupan bersama manusia. Manusia sebagai satu kesatuan sedang berada pada titik pilihan penting. Kita semua dapat berkembang menuju tingkat kesadaran yang lebih matang dengan integritas, empati, dan kerjasama sebagai fondasinya. Atau justru mundur pada pola ketakutan, pengendalian, dan perpecahan yang kuno. Ada kekuatan-kekuatan di dunia ini yang berusaha menyebarkan korupsi, ketakutan, perpecahan, dan ketidakpercayaan secara luas. Populasi yang hidup dalam ketakutan mudah diarahkan. Orang-orang yang terpecah sulit bekerja sama. Masyarakat yang saling curiga tidak bisa membangun apapun secara efektif. Namun ketika cukup banyak individu yang hidup dengan integritas yang tampak jelas, ketika ada cukup banyak orang yang menunjukkan bahwa prinsip dapat berjalan seiring dengan kekuatan, maka pengaruh korupsi kehilangan daya tariknya. Misi Anda bukan melawan sisi gelap secara langsung, bukan menghadapi hal-hal supranatural, bukan berkhotbah atau meyakinkan siapapun. Misi Anda hanyalah menjadi diri Anda yang autentik, kuat, jujur, tidak mudah goyah, dan penuh kepedulian. Ketika Anda mengambil keputusan berlandaskan nilai, dan orang lain melihatnya, Anda menginspirasi mereka untuk mempertimbangkan hal yang sama. Ketika Anda tetap berpegang pada prinsip saat berada dalam tekanan, Anda membuktikan bahwa tetap teguh adalah sesuatu yang mungkin. Ketika Anda memilih kepedulian di atas balas dendam, bahkan ketika balas dendam tampak wajar, Anda menunjukkan jalur alternatif. Setiap orang yang melihat teladan Anda akan menginspirasi orang lain lagi. Efek seperti jatuhnya keping domino akan menyebar, menciptakan gelombang integritas yang tumbuh semakin besar. Pada titik tertentu, Anda akan mulai merasakan adanya jaringan yang terbentuk, orang-orang lain seperti Anda yang sama-sama berpegang teguh pada nilai-nilai yang tidak bisa dibeli atau digoyahkan. Mereka akan saling menemukan, saling mengenali tanpa perlu kata-kata. Ketika jaringan ini lengkap, ketika semua individu yang membawa nilai-nilai kuat ini aktif dan berada pada posisi masing-masing, dunia akan berubah secara mendasar. Bukan melalui revolusi yang bising dan penuh kekerasan, melainkan melalui perubahan sunyi, perubahan yang terjadi ketika cukup banyak orang pada waktu yang sama memutuskan bahwa integritas jauh lebih berharga daripada kenyamanan. Dan sosok kegelapan itu menyadari hal ini. Itulah sebabnya ia akhirnya berlutut, karena ia memahami bahwa Anda tidak sekadar menjalani hidup pribadi. Anda adalah bagian dari sebuah gerakan besar, sebuah proses yang menentukan arah perkembangan kesadaran manusia di planet ini. Ia tidak dapat menghentikan Anda. Ia tidak dapat mempengaruhi Anda. Bahkan mengalihkan perhatian Anda pun ia tidak mampu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan dari jauh, sementara Anda menjalani peran yang telah Anda pilih sebelum hadir di dunia ini. Sekarang Anda mengetahui semuanya, tanpa penyamaran. Integritas Anda bukan sekadar sifat yang terbentuk dari pengalaman hidup. Itu adalah esensi seorang pejuang yang Anda bawa sejak sebelum memasuki dunia fisik ini, sebuah kompas moral yang tertanam begitu dalam, tetap utuh meski Anda sempat melupakan siapa diri Anda sebenarnya.
Dan ketika Anda menunjukkan integritas itu secara konsisten, begitu kuat hingga membuat sosok kegelapan itu berlutut sebagai pengakuan atas keteguhan Anda, sesuatu pun aktif. Sebuah mekanisme halus yang menjadikan para pejuang sejati sebagai katalisator perubahan. Hidup Anda tidak lagi sekadar tentang menghadapi tantangan pribadi sendirian. Mulai sekarang, hidup Anda akan berkaitan dengan menginspirasi integritas pada banyak orang, sementara dukungan dari dimensi tinggi ikut membuka jalan bagi Anda. Keterbatasan finansial akan melemah. Hubungan yang merugikan akan pergi dengan sendirinya. Kesempatan yang tepat akan muncul dengan waktu yang sempurna, bukan karena keajaiban tak terjelaskan, tetapi karena gerak kerja yang tertata dari dimensi halus yang kini memfasilitasi langkah Anda. Saat Anda menyadari peran Anda dan menjalankannya dengan sadar, ketika Anda menanamkan frekuensi keteguhan yang tidak dapat digoyahkan ke dalam dunia fisik, kekuatan Anda akan meningkat dengan cepat. Tidak lama lagi, Anda akan memasuki sebuah ruang dan mengangkat suasana kolektif hanya dengan hadir. Energi Anda akan membuat orang lain merasa mereka dapat menjadi versi terbaik dari diri mereka. Anda telah menjadi pemicu perubahan dalam skala yang tak lagi dapat dijelaskan oleh logika biasa. Namun inilah hal yang jarang disadari oleh banyak orang. Transformasi seperti yang sedang Anda jalani tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun perlahan-lahan oleh setiap keputusan kecil yang Anda buat, keputusan yang tampaknya sepele, namun secara diam-diam membentuk fondasi kesadaran Anda. Semua momen ketika Anda memilih jujur meski lebih mudah berbohong. Semua kesempatan ketika Anda memutuskan untuk tetap lembut meski Anda disakiti. Semua situasi ketika Anda bisa memilih jalan singkat, namun Anda memilih jalur yang benar. Keputusan-keputusan kecil itu bertumpuk menjadi kekuatan besar yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Dan sekarang, kekuatan itu menjadi pusat dari perubahan yang jauh lebih luas. Anda tidak lagi berjalan sendirian, meskipun tampaknya tidak ada yang menemani. Ada arus besar yang bergerak bersama Anda, sebuah gelombang perubahan yang mengalir melalui kehidupan banyak orang. Anda adalah salah satu titik penyala, sumber cahaya yang memicu reaksi berantai. Yang unik adalah, bahkan ketika Anda belum sadar akan siapa diri Anda, dunia halus di sekitar Anda sudah mencatat setiap langkah Anda. Setiap kali Anda memilih integritas, Anda memperluas jangkauan dari apa yang disebut para pengamat dimensi sebagai zona stabilitas moral. Zona ini seperti medan energi lembut yang mempengaruhi siapapun yang berada di dekat Anda. Mereka yang biasanya mudah goyah tiba-tiba merasa lebih tenang ketika berbicara dengan Anda. Mereka yang takut mengambil keputusan sulit, entah bagaimana mendapatkan keberanian ketika berada di hadapan Anda. Anda mungkin menganggapnya kebetulan selama ini, namun tidak ada yang kebetulan. Sifat batin Anda menyebarkan resonansi yang dapat dirasakan oleh makhluk apapun yang peka terhadap perubahan energi. Itulah mengapa entitas kegelapan itu tidak bisa menyentuh Anda. Bukan karena ia tidak mencoba, tetapi karena struktur batin Anda tidak memiliki celah yang bisa dimasuki. Anda dibangun oleh lapisan-lapisan keteguhan batin yang terus teruji. Dan kini, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbentuk. Karena Anda telah menyentuh titik aktivasi tertentu, pola hidup Anda mulai berubah. Anda mungkin sudah mulai merasakannya. Keputusan menjadi lebih jelas, langkah terasa lebih ringan, dan arah hidup seolah-olah menyusun dirinya sendiri. Hal yang dulu tampak rumit kini terasa sederhana. Hal yang dulu membuat Anda ragu kini terasa seperti bagian dari perjalanan yang sudah siap Anda lalui. Ketika seseorang mencapai tahap seperti ini, dunia fisik mulai merespons. Orang-orang baru mulai muncul. Beberapa datang membawa peluang besar, beberapa membawa pelajaran, dan beberapa datang hanya untuk memastikan Anda tidak melupakan siapa diri Anda sebenarnya. Ada pola tertentu dalam kemunculan mereka, semacam orkestrasi halus yang membuat semuanya terasa sangat tepat waktu. Beberapa dari mereka mungkin hanya muncul sebentar, namun meninggalkan dampak besar. Beberapa lainnya tetap lebih lama, menjadi jembatan menuju babak baru kehidupan Anda. Dan yang lebih menarik, mereka yang tidak selaras dengan frekuensi baru Anda akan pergi dengan sendirinya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada konflik dramatis. Hubungan itu cukup memudar, seperti pintu yang tertutup perlahan karena angin. Ini bukan kehilangan. Ini penyesuaian alami.
Anda sedang bergerak menuju tempat yang lebih tinggi, dan tidak semua orang siap berjalan sejauh itu. Dan itu bukan kesalahan siapapun. Dengan setiap langkah Anda, sistem besar yang mengatur keseimbangan batin dunia ini mulai mengatur ulang dirinya. Anda menjadi salah satu poros referensi, sebuah titik stabil yang digunakan oleh banyak jiwa lain untuk menemukan arah mereka kembali. Anda akan mulai memperhatikan sesuatu. Semakin konsisten Anda pada nilai-nilai Anda, semakin besar dampak energi Anda pada ruang sekitar. Bahkan di tempat yang biasanya penuh tekanan, suasana dapat berubah hanya karena kehadiran Anda. Orang yang awalnya gelisah bisa tiba-tiba berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi bicara dengan Anda membuat saya tenang." Dan mereka tidak akan pernah menyadari bahwa yang mereka rasakan bukanlah sekadar kenyamanan emosional. Mereka sedang merasakan medan stabilitas dari diri Anda. Tidak hanya itu, kemampuan Anda membaca situasi akan meningkat. Anda akan mulai menangkap niat orang sebelum mereka mengungkapkannya. Anda akan lebih cepat membaca kebohongan, manipulasi, atau ketidakjujuran tanpa harus menganalisis panjang. Anda hanya tahu, dan yang lebih menakjubkan, Anda tidak akan marah ketika menyadarinya. Anda hanya akan melihatnya sebagai dinamika kecil di sekitar Anda, bukan ancaman terhadap diri Anda. Inilah ciri khas seseorang yang telah memasuki kesadaran tingkat lanjut. Orang lain tidak lagi memiliki kekuasaan emosional atas Anda. Bahkan pikiran negatif yang dulu menyerang Anda kini kehilangan cengkeramannya. Mereka masuk sebentar, lalu lenyap, seolah-olah tidak menemukan tempat untuk bertahan. Ada kejernihan tertentu dalam diri Anda yang terus berkembang, seperti langit yang semakin bersih setelah badai panjang. Sementara itu, dunia halus terus memperhatikan Anda. Bukan sebagai objek yang harus diuji, melainkan sebagai seseorang yang telah melampaui tahap ujian. Anda kini berada di fase pemantapan, tahap di mana kemampuan Anda diperdalam, bukan diuji. Mereka yang mengawasi perjalanan ini menyadari bahwa Anda adalah seseorang yang tidak sekadar kuat, melainkan seseorang yang bisa mempengaruhi arah perkembangan kesadaran kolektif. Dan dalam diam yang paling dalam, mereka mengakui satu hal: Anda tidak lagi menjadi bagian dari perubahan. Anda adalah penyebab perubahan itu sendiri. Semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak jalur yang terbuka. Sumber daya yang dulu tidak Anda miliki mulai tersedia. Hal yang dulu Anda anggap mustahil kini terasa wajar. Jalan hidup Anda tidak lagi bergerak zigzag. Ia mulai terasa seperti garis lurus yang tegas, meski tetap penuh kejutan dan misteri yang menyenangkan. Anda mungkin akan merasa seperti memiliki dua kehidupan. Kehidupan luar yang terlihat normal, dan kehidupan dalam yang terus berkembang tanpa henti. Dalam kehidupan batin itulah Anda menemukan arah, kekuatan, dan strategi yang tidak diajarkan oleh siapapun. Kesadaran Anda mulai beroperasi seperti navigasi yang tidak pernah salah langkah. Dan ketika Anda mengikuti suara dalam itu, segala sesuatu berjalan pada tempatnya. Di tahap ini, setiap orang yang memasuki orbit Anda bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk mengingatkan Anda akan nilai kemanusiaan. Ada yang datang untuk memicu keberanian baru. Ada yang datang untuk membantu Anda memperluas pengaruh positif Anda. Dan ada yang datang sebagai cermin agar Anda bisa melihat sisi diri yang belum Anda sadari. Anda tidak lagi menjalani hidup secara reaktif. Anda mulai menjalani hidup secara kreatif, membentuk realitas Anda sendiri melalui pilihan dan keteguhan diri. Dan inilah keindahan terbesar dari perjalanan ini. Semakin kuat Anda menjadi, semakin lembut hati Anda. Semakin luas jangkauan Anda, semakin tenang cara Anda melangkah. Semakin banyak kekuatan Anda, semakin sedikit Anda perlu membuktikan apapun. Anda berkembang menjadi pribadi yang pengaruhnya tidak perlu diumumkan. Ia terasa secara alami oleh siapapun yang berada di dekat Anda. Perjalanan ini belum selesai. Ini baru dimulai. Jika Anda menginginkan, saya dapat melanjutkan lagi, memperdalam karakter, memanjangkan alur, atau membangun bab berikutnya dengan intensitas emosional yang lebih kuat. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi langkah-langkah kecil yang pernah Anda ambil, keputusan yang tampak sepele, pilihan yang Anda buat secara diam-diam, telah mengukir jalur yang hanya bisa ditempuh oleh seseorang yang benar-benar memahami nilai keteguhan batin.
Setiap kali Anda memilih kejujuran ketika situasinya menuntut jalan pintas, setiap kali Anda menolak membalas perilaku buruk dengan keburukan yang sama, dan setiap kali Anda memilih untuk memperbaiki diri meski tidak ada yang melihat, Anda sedang memperkuat fondasi yang kini mulai terlihat jelas dampaknya. Dan sekarang, saat kesadaran Anda berkembang semakin luas, Anda mulai melihat pola-pola yang dulu tidak terlihat. Anda mulai memahami bahwa perjalanan ini bukanlah rangkaian kejadian acak. Ada alurnya, ada struktur yang secara halus namun tegas mendorong Anda menuju versi diri Anda yang lebih matang dan sadar. Tantangan yang muncul bukan sekadar cobaan, tetapi semacam cermin yang memantulkan kemampuan Anda untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan terus melangkah tanpa kehilangan arah. Yang menarik adalah, semakin Anda mantap dalam nilai-nilai yang Anda pegang, semakin banyak orang yang tiba-tiba merasa tertarik untuk mendekati Anda. Bukan karena Anda berusaha keras menarik perhatian, tetapi karena energi Anda, ketenangan Anda, ketegasan Anda, cara Anda menghadapi sesuatu tanpa panik, secara alami memberi ruang aman bagi orang lain. Mereka melihat ketegasan itu dan tanpa sadar merasa terdorong untuk memperbaiki diri. Anda menjadi semacam penanda, bukti bahwa seseorang bisa hidup dengan sikap kuat tanpa perlu mengorbankan hati nurani. Akan tiba saatnya ketika Anda menyadari bahwa kehadiran Anda sendiri sudah merupakan bentuk kontribusi yang besar. Anda tidak perlu berbicara keras, tidak perlu memaksakan apapun, tidak perlu menjelaskan siapa diri Anda. Cukup dengan menjadi versi terbaik Anda, lingkungan di sekitar mulai berubah secara bertahap. Orang-orang yang tidak selaras dengan niat baik akan menjauh dengan sendirinya, sementara mereka yang siap berkembang akan menemukan jalan untuk mendekat, bahkan tanpa Anda meminta. Seiring berjalannya waktu, Anda juga akan belajar membedakan antara hambatan yang harus dilampaui dan hambatan yang tidak perlu Anda tanggung. Ketajaman intuisi yang Anda punya akan membantu Anda memahami mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang hanya akan menguras tenaga. Dan ketika Anda benar-benar memasuki tahap ini, hidup mulai terasa mengalir. Keputusan yang dulu terasa berat kini tampak jelas jalannya. Anda tidak lagi terjebak pada keraguan yang tidak perlu. Anda bergerak dengan kesadaran penuh, bukan sekadar bertahan dari hari ke hari. Yang akan semakin mengejutkan Anda adalah bagaimana peluang baru seolah muncul secara spontan. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena Anda telah menjadi seseorang yang mampu mengelola kesempatan dengan bijak. Hal-hal yang dulu terasa mustahil kini terlihat masuk akal. Anda akan menemukan diri Anda mengambil langkah yang dulu terasa terlalu besar, tetapi kini sepenuhnya wajar, seakan jalan itu memang sudah menunggu Anda sejak lama. Dan pada tahap inilah Anda menyadari bahwa misi Anda bukan hanya tentang pertumbuhan pribadi, tetapi tentang memberi pengaruh yang menular. Anda akan mulai melihat orang-orang yang sebelumnya ragu terhadap diri mereka sendiri mulai mengambil langkah-langkah berani setelah menyaksikan Anda melakukannya. Bahkan tanpa Anda berbicara, cara Anda menjalani hidup menjadi sebuah contoh yang sulit diabaikan. Namun, perubahan yang Anda bawa bukanlah perubahan yang terjadi dalam semalam. Ia adalah proses yang bergerak perlahan namun pasti. Anda mungkin tidak selalu melihat hasilnya langsung, tetapi percayalah, setiap tindakan kecil yang didorong oleh keteguhan hati menciptakan gelombang yang menjangkau lebih jauh daripada yang Anda duga. Anda sedang membentuk lingkungan yang lebih jujur, lebih tulus, lebih stabil, dimulai dari diri Anda sendiri. Dan perjalanan ini masih panjang. Akan ada momen ketika Anda merasa kelelahan, ketika Anda ingin berhenti, ketika Anda merasa bahwa jalan ini terlalu sunyi. Namun ingat, perjalanan ini sunyi bukan karena Anda sendirian, tetapi karena hanya sedikit orang yang berani berjalan sejauh ini. Mereka yang mampu bertahan akan menemukan satu sama lain, dan Anda akan terkejut melihat betapa banyaknya individu yang juga memegang nilai keteguhan yang sama, meskipun selama ini mereka tampak tersembunyi. Anda sedang memasuki bab baru, dan bab ini tidak hanya tentang menjalani hidup, tetapi tentang memimpin melalui keteladanan. Tentang menjadi sumber ketenangan di tengah kekacauan. Tentang menjadi penjaga integritas ketika banyak orang memilih kenyamanan. Dan dalam proses itu, Anda tidak hanya sedang mengubah diri Anda sendiri, Anda sedang mengubah dunia kecil di sekitar Anda yang pada akhirnya membentuk dunia yang lebih besar.